Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Biarlah kehadiran Tuhan itu menjamah setiap hati kita. Biar saat ini kita izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam setiap hati, dalam setiap pikiran kita, agar kehadirannya itu menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita ketika kita datang kepadanya pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Alirkan Roh Kudus-Mu lebih lagi bagi setiap kami umat-umat-Mu, sehingga saat ini kami boleh menikmati lebih dan lebih lagi kehadiran Tuhan. Karena kami percaya bahwa tidak ada tempat selain daripada Engkau sajalah yang menjadi pertolongan kami, gunung batu kekuatan di dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
setiap kami umat-umat-Mu pagi hari ini menyadari bahwa Engkau Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat dan gagah kami sehingga kasih-Mu itu mengalir bagi kami lebih. Tapi Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami umat-umat-Mu. Biarlah saat ini Roh Kudus, aliran kasih-Mu mengalir lebih lagi, agar hati kami terus tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Setiap kami menyadari kami tidak dapat jauh dari Engkau, karena kasih-Mu terus mengikat kehidupan kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh
hatiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Tak terpikirkan oleh setiap kami kasih-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur. Sungguh besar, lebih dari segala-galanya kasih-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kasih kebaikan-Mu bagi kami. Bapa, Engkau baik, sangat baik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang terus nyata bagi kami semua umat-umat-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang setia. Kasih-Mu Tuhan Yesus menaungi kami semua, sehingga ada sukacita yang baru, ada kemerdekaan, ada hadirat-Mu yang lebih lagi membawa gairah di dalam setiap hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih Tuhanlah yang membuat kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan bersuka cita karena Dia. Amin. Tuhan itu tempat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam kasih-Nya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Semua katakan, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopangku. Mari semua katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
kita kan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia mengasihi setiap kita semua, amin. Saya percaya kita tetap bersuka cita bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di rumah masing-masing, lambaikan tangan kita sama Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau hebat, Engkau luar biasa. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya, semua katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, orang yang hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Sekali lagi katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan bangsawan. Semua katakan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia mengangkat orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Semua katakan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu.
Saya percaya pagi hari ini setiap ratapan kita menjadi tari-tarian di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang mengalir karena Dialah segalanya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari hati kita lebih lagi kita bawa kepada Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan juga menjadi kekuatan bagi setiap kita. Untuk kita menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan kita dahsyat dan Dia luar biasa bagi kita semua. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari semua katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
adalah segalanya di dalam hidup kami. Telah terbukti dari setiap langkah, dari setiap hari, dari setiap minggu, setiap bulan, dan bahkan setiap tahun. Telah terbukti kebesaran-Mu, kasih-Mu atas kami, sehingga kami ada sebagaimana keadaan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami meninggikan Engkau. Terimalah puji-pujian hormat kami saat ini. Dan kami rindu juga supaya firman-Mu menjadi makanan roti yang menghidupkan, meneguhkan roh jiwa tubuh kami semuanya. Terima kasih, urapi dimanapun kami berada, dan kami beroleh berkat daripada-Mu. Terima kasih, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang masih belum bisa beribadah sampai pada saat ini. Kita rindu supaya Tuhan dan kasih-Nya tetap memelihara kita, dan kita bersyukur sekalipun di sekeliling kita keadaan tidak baik, Tuhan Yesus oleh kasih-Nya tetap memelihara kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi sebentar. Tadi pagi waktu saya berdoa, ya berapa waktu ini satu keindahan ketika saya mulai pulih, tidak hanya tubuhnya tapi juga hatinya. Roh Kudus membawa saya untuk bersyukur, merenungkan kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Dia mulai mengingatkan tentang apa-apa yang telah Ia lakukan, apa yang telah Dia kerjakan di dalam hidup saya, hidup keluarga, dan pekerjaan pelayanan yang ada, sampai akhirnya saya menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Satu hal yang Tuhan Yesus melalui Roh-Nya ajar kepada saya adalah bahwa ketika kita belajar untuk mengasihi, melayani Dia, memberi hati dengan sungguh-sungguh di dalam perjalanan waktu yang Tuhan beri ini, akan ada hal yang baik, hal yang mulia, yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Haleluya. Dan itu membuat saya mengalami sukacita, damai, ketenangan bahwa hidup kita, hidup saya, kita semua itu ternyata dijamin di dalam Tuhan. Jadi saat ini saya ingin bagi tentang bahwa hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi hidup kita ini dijamin oleh Tuhan sebagai sebuah iman, pengharapan bagi semua orang yang percaya, dan terutama bagi kita semua yang memberi hati untuk melayani, mengasihi Dia. Haleluya. Saya diteguhkan dengan satu firman Tuhan dari Yesaya pasal 49. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan ini, 1, 2, sampai yang keempat saja. Ini cerita tentang hamba Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan. Firman berkata begini, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku telah menyatakan keagunganku. Ayat 4 berkata, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Amin. Sampai di sana bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang pengalaman Nabi Yesaya. Jadi Yesaya memastikan bahwa pelayanannya, hidupnya, pekerjaannya saat ini adalah pekerjaan yang Tuhan sendiri lakukan.
Dia beroleh keyakinan Tuhan yang memanggil dia. Sejak dari kandungan telah dipanggil, ditentukan. Kemudian sampai lahir dan kemudian menjadi nabi Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Digambarkan di sana dia dalam perkataan-perkataannya, penyampaiannya itu diibaratkan seperti pedang yang tajam atau seperti panah yang runcing. Artinya bahwa Yesaya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang meninggalkan dampak yang luar biasa bagi orang Israel saat menyampaikan firman Tuhan. Karena ini bicara tentang pedang yang tajam dan juga tentang panah yang runcing. Tetapi dalam pemandangan Yesaya, dalam pemandangan penglihatannya, apa yang telah dikerjakan itu seolah-olah tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya. Karena memang kalau kita membaca cerita kitab Yesaya ini, Yesaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan, orang tidak menerimanya. Bahkan dia ditangkap, dia kemudian dipenjara, dianiaya dan lain sebagainya. Kemudian yang paling utama yang disampaikan di dalam ayat yang keempat itu, sekalipun dia yakin dipanggil oleh Tuhan, dimeteraikan menjadi hamba Tuhan, menyampaikan berita kebenaran oleh Tuhan. Ayat 4 ini cerita yang kontradiksi, ya, kontradiktif, berlawanan. Sementara dia menyampaikan firman Tuhan, sementara dia melayani Tuhan, dia mendapati dirinya itu tidak mendapat hal-hal yang baik. Dia berkata bahwa aku telah bersusah-susah dengan percuma. Ya, kemudian dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ada dua hal yang kita dapat lihat di sana. Yang pertama, dari sisi penyampaian firman Tuhan, hasil daripada pelayanannya juga tidak dilihat oleh Yesaya lebih di sana. Dan yang paling tidak baik adalah dia mendapati dirinya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Jadi ini dua keadaan yang membuat dia seolah-olah apa yang dilakukan itu sia-sia dan dilakukan itu percuma. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana yang sukar seperti sekarang ini, kadang-kadang kita menerima pencobaan-pencobaan, menerima suara-suara intimidasi tuduhan bahwa seolah-olah ketika kita melayani Tuhan, seolah-olah ketika kita menjadi hamba Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, ada yang menjadi pendoa syafaat, ada yang menjadi pemain musik, ada yang menjadi pemuji, ada yang menjadi pemberita Injil, ada yang menjadi penasehat, pengajar, lain sebagainya. Tetapi dari semua yang dikerjakan, yang kita lakukan, kadang-kadang kita tidak mendapati hal yang setimpal dengan apa yang telah kita beri. Karena dalam pikiran kita, kecenderungan manusia adalah ketika saya membeli, maka saya mendapatkan barangnya. Dengan harga yang saya beri, saya mendapatkannya. Orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu seperti jual beli di pasar, ya. Orang Sumatera menyebutnya jual beli di pajak. Jadi begitu dia memberi, dia ingin mendapatkannya. Dia memberi dan ingin dia mendapat balasannya. Dan ini sesuatu yang tidak benar. Dan sekalipun di dalam ayat selanjutnya itu Yesaya mengakui bahwa haknya itu terjamin. Tetapi ada satu masa, ada waktu yang seolah-olah kosong. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik di sana. Hasil dari hasil iman kita, hasil pelayanan kita, hasil pekerjaan-pekerjaan kita. Sesuatu yang kosong, tidak dapat dinikmati, tidak dapat kita banggakan, tidak dapat kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang membuat banyak kita, bahkan Yesaya sendiri, hamba-hamba Tuhan sekarang, anak-anak Tuhan, para pelayan, itu kehilangan kepercayaannya.
Kemudian mulai terombang-ambing dan menjadi tidak baik suasana hatinya. Kita semua merenungkan kenapa Tuhan tidak segera. Katakanlah apa yang kita lakukan sekarang kemudian ada efeknya seketika atau kemudian. Kita kerjakan hari ini, besok sudah ada sesuatu yang terjadi. Selalu di dalam Alkitab itu ada waktu. Minggu yang lalu saya mendapat berkat bahwa di dalam, kita sudah sampaikan di dalam khotbah pasal yang ketiga, ayat 1 itu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Nah, waktu dan masa inilah seringkali datang si jahat. Datang iblis mencobai kita. Kemudian seolah-olah menaruh cermin di muka kita, menaruh cermin di hadapan kita, dan dia ingin meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa ada waktunya untuk menabur dan ada waktunya untuk menuai. Waktu dari menabur kepada menuai itu waktu yang kosong yang panjang. Sebelum menabur ada waktu mempersiapkan sesuatu. Dan inilah yang seolah-olah seperti ruang kosong yang seringkali dipakai oleh si jahat. Nah, saya ingin mengajak kita semua, termasuk saya ini, karena saya di dalam doa pagi itu hati saya diyakinkan bahwa apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, dalam hati nurani yang murni, dalam hati nurani yang suci, dalam cinta kasih karena kita memberi kepada Tuhan, itu tidak akan kehilangan upahnya. Alkitab berkata bahwa seperti pujian tadi bahwa ayat yang paling terkenal, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ada jaminan. Jadi jaminan hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus. Saya mendapat 3 poin tentang jaminan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada hak terjamin pada Tuhan dan upah pada Allahku. Saya mendapat 3 poin, nanti bisa menjadi renungan buat kita. Yang pertama adalah bahwa jaminan hak, jaminan kehidupan Tuhan atas kita, yang pertama itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita ini ada sebagaimana kita ada saja, itu sudah pemeliharaan Tuhan, itu jaminan. Di dalam Alkitab kata selamat, jadi kalau orang bicara tentang selamat, kita percaya Yesus dan kemudian menjadi selamat, kita memberi diri kepada Yesus dan selamat. Arti selamat itu artinya utuh, artinya kita baik-baik saja. Jadi ketika kita ini sebenarnya dalam kondisi yang terpelihara, itu sudah bagian dari jaminan yang Tuhan beri atas kita. Saya mendapatkan bahwa kata terpelihara itu tidak hanya bicara tentang kita baik-baik, tapi kita juga bicara tentang kita diamankan, kita dilindungi, kita dijagai, kita dinasehati, kita diingatkan. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Bahkan untuk orang-orang dewasa rohani, teguran Tuhan dalam berbagai keadaan yang kita alami atau dengan suara Tuhan. Jadi kalau yang dewasa rohani itu biasanya tegurannya dengan suara hati. Ada firman yang datang, begitu. Tetapi kalau suara hati firman Tuhan datang kita tidak bisa dengar, nah Tuhan pakai cara yang lain. Tetapi Tuhan punya jaminan untuk melindungi, memelihara kita. Melalui teguran-teguran, nasihat-nasihat, bisa langsung firman Tuhan, mimpi penglihatan, amin. Tapi juga bisa melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui kejadian-kejadian di sekeliling kita, bisa menyadarkan bahwa Tuhan memelihara kita. Jadi ini penting, kalau orang percaya tidak punya jaminan terhadap pemeliharaan Tuhan,
ya kita akhirnya akan kehilangan sesuatu. Sekalipun memang Bapak Ibu Saudara kalau dalam konteks bicara tentang pekabaran Injil itu akan berbeda. Karena dalam pekabaran Injil itu artinya ada harga yang harus dibayar. Ada banyak orang meninggal karena mengabarkan Injil. Itu Alkitabiah. Tetapi kita harus percaya jika hari-hari ini kita dalam kondisi yang tidak baik, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Waktu kami berdoa puasa hari Kamis, salah satu yang kami sangat sadari adalah ya semua orang-orang yang ada di dalam pelayanan ini, orang-orang yang kita kasihi ini dipelihara. Sekalipun ada saja, oh ya mungkin kita ini bagian dari orang yang pernah terinfeksi dengan COVID-19 dengan tanda macam-macam. Ya silakan saja, tapi sampai hari ini terbukti bahwa kita ada di dalam anugerahnya. Jadi teman-teman semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu bagian dari jaminan. Tuhan menjamin hidup kita. Memelihara kita, melindungi kita, mengingatkan kita, menegur kita, itu jaminan pemeliharaan. Sehingga kita tetap ada sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu pemeliharaan. Ya orang berkata, pemeliharaan kan tidak hanya bicara hal rohani. Ya, pemeliharaan itu juga bicara tentang hal jasmani. Kita terbukti sampai hari ini. Sekalipun kita terkendala dalam pekerjaan, terkendala dalam bisnis, terkendala dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi sampai hari ini kita masih terpelihara juga. Kita masih bisa makan. Bahkan anggaran dalam kondisi COVID ini lebih besar. Ya kenapa? Ya teman-teman yang tidak berani keluar harus pakai jasa orang untuk mengantar. Artinya bertambah. Tapi kita dipelihara. Jadi secara rohani kita dipelihara, secara jasmani juga jaminan pemeliharaan Tuhan itu ada pada kita. Ini yang membuat kita sebenarnya bersyukur. Tetapi memang tidak mudah untuk sampai ada di tingkat itu, sampai Bapak Ibu Saudara duduk manis, menenangkan pikiran dan hati, merendahkan diri. Hanya orang-orang yang merendahkan diri, merendahkan hati yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Hanya orang yang melepaskan dari rasa ego, kesombongan yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Tapi juga kita melepaskan diri dari rasa takut, rasa khawatir, kegelisahanlah yang dapat melihat pekerjaan Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus seperti dalam pujian di awal tadi bahwa Tuhan ini sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita. Amin. Poin yang kedua adalah kalau Dia memelihara artinya kita aman. Yang kedua adalah Dia memberi jalan, memberi solusi untuk setiap keadaan yang terjadi. Entahkah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Semua kita hampir setiap hari diperhadapkan dengan banyak persoalan, banyak masalah, banyak keputusan. Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan akan mempertahankan diri dan kebenarannya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa selalu akan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu disebut namanya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, masih ingat ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, apalagi orang-orang yang melayani seperti Yesaya, orang-orang yang memberi hati, memberi pikiran, memberi tenaga, memberi keuangannya misalnya kepada Tuhan sebagai korban, ini akan mendapat jaminan ini. Dia adalah jalan. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, satu kali Tuhan akan membuka pintu. Itu adalah jaminan daripada firman Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan tidak ingin membiarkan kita akan bingung, kita akan jatuh dalam dosa dan seterusnya. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita mengingat perjalanan orang Israel. Ketika orang Israel berjalan dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tidak punya GPS. Tidak ada jalan tertentu. Mereka seperti dibawa dalam gelombang alunan di mana mereka dari satu tempat ke tempat lain tidak tahu bagaimana dan kemana dan akan seperti apa. Hidup kekristenan juga sama seperti orang Israel ini, 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekalipun itu perlu waktu 40 tahun, Tuhan tetap punya ending. Tuhan tetap punya jalan keluar. Ada alasan kenapa panjang menjadi 40 tahun. Sebenarnya jalan keluar telah disiapkan. Kalau tidak salah di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa perjalanan itu kira-kira hanya 40 hari saja itu sudah sampai. Tapi menjadi 40 tahun. Pintu atau jalan yang disediakan oleh Tuhan itu tidak dilihat oleh orang Israel. Sehingga mereka berputar-putar kata Alkitab. Tetapi di atas semua dan di akhir semuanya tetap ada jalan. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita, jangan kita menyusahkan diri dengan memikirkan banyak hal yang kita sendiri belum pernah lalui. Jangan memikirkan banyak hal yang kita sendiri belum pernah jalani. Kita takut dengan hal-hal yang kita sendiri belum pernah ada di sana. Dan rasa takut, kekhawatiran membuat kita akhirnya tidak dapat mempercayai Tuhan. Orang Israel menjadi 40 tahun itu karena dalam pemandangan saya adalah orang Israel itu seperti orang yang lebih pinter daripada Tuhan. Tidak dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Kalau mempercayai Tuhan nanti terjadi begini. Tidak ada jaminan. Itu yang membuat menjadi 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya jalan karena Dia adalah jalan. Kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, pandemi yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita tetap di dalam Yesus, pasti satu kali kita akan menemukan jalan itu. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Haleluya. Jadi saya mau mengajak kepada kita belajar mempercayai bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Dia menulis, dia memprogram perjalanan hidup kita itu endingnya adalah indah dan kesukaan. Jadi sekali lagi pesannya adalah jangan menyusahkan diri. Jangan membuat keadaan menjadi semakin tidak nyaman dengan batasan-batasan yang kita buat. Dengan segala pikiran macam-macam secara alamiah dan secara manusia yang membuat kita akhirnya tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan ada di depan kita. Kita harus percaya Tuhan memberi jalan keluar untuk setiap keadaan kita. Haleluya. Ya, itu ada ayatnya bahwa kalau terjadi pencobaan pun akan ada jalan keluar. Itu ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah bahwa tidak hanya memelihara, Dia juga memberi jalan keluar. Yang ketiga adalah yang saya lihat adalah Dia memberi yang disebut namanya masa depan. Salah satu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, yang telah ditebus, yang telah disucikan adalah memulihkan pengharapannya akan hidup yang akan datang. Baik hidup di bumi ini maupun hidup di dalam kekekalan itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Allah di dalam Yesus menjamin masa depan kita. Kita punya masa depan. Sekalipun sekali lagi masa depan yang kita kenali di dalam Tuhan Yesus ini memang kadang-kadang
tidak semua dapat kita prediksi. Tidak semua dapat kita rancang. Bagi orang-orang yang percaya Yesus Tuhan, bagi orang-orang yang melayani Tuhan Yesus, selain kita bekerja di dalam akal budi dan semua hikmat yang Tuhan punya dalam diri kita, kepercayaan dan penyerahan penuh, pengharapan penuh kepada Yesus Tuhan tentang masa depan harus menjadi tonggak yang kuat di dalam diri kita. Saya yakin, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberi masa depan bagi kita semuanya. Artinya apa? Selalu ada harapan. Orang percaya, orang Kristen tidak boleh takut gagal, tidak boleh takut untuk kecewa, tidak boleh berhenti untuk berjuang, tidak boleh berhenti untuk percaya. Kenapa? Karena kembali bahwa kekristenan, iman kekristenan kita itu bicara tentang perjalanan waktu. Senior saya pernah berkata begini, segala sesuatu akan dibuktikan oleh waktu. Waktu akan membuktikan apa yang ada di dalam diri kita. Kekristenan kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada keluarga, kepada orang lain akan dibuktikan oleh waktu. Jadi waktu akan membuktikan kehidupan kita selaraskah atau tidak, itu endingnya adalah Tuhan ada di depan kita. Jadi kita harus belajar percaya bahwa kita memiliki masa depan. Sekalipun kelihatannya mustahil, tapi firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, saya mau mengajak bahwa kita ada di dalam pemandangan Yesaya. Kita ada dalam pengakuan Yesaya bahwa ada jaminan di dalam Tuhan. Tuhan Raja yang kita layani itu, dia memiliki jaminan atas hidup kita. Jika tidak, maka kita akan berjalan tanpa tujuan, tanpa iman, tanpa gairah. Ya, kita jalan sekedarnya. Tapi orang-orang yang memiliki pemandangan ini akan yakin hatinya untuk melihat ke depan bahwa ya, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, aku memiliki semua hal yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin baca satu ayat yang menunjukkan banyak sekali ayat ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca misalnya Tuhan dapat menciptakan mata air di padang gurun. Ini bicara masa depan. Tuhan bisa membuat jalan-jalan di padang belantara. Ini bicara tentang masa depan. Tapi saya dapat satu ayat yang sangat indah yang saya renungkan beberapa waktu ini. Ada dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-13. Jadi semua kita sedang menanti sesuatu yang baik terjadi untuk langkah ke depan kita. Ya, saya baca ayatnya berkata begini. Ya, mulai dengan 12-13, Yesaya 46 berkata begini, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Amin. Ini jaminan tentang masa depan. Jadi Tuhan sanggup mencipta masa depan. Tuhan sanggup mencipta jalan-jalan. Di dalam ayat ini, dalam ayat 12 dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang congkak. Tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang menganggap benar dengan jalan-jalannya, tidak yakin lagi dengan apa yang Tuhan beri, memandang dengan sombong pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mustahil terjadi. Ya, orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran, Tuhan akan membuktikan bahwa keselamatan atau jalan keluar dari apa yang kita hadapi ini dikatakan akan semakin mendekat. Jadi Tuhan itu mendekatkannya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan sendiri yang mendekatkannya. Mungkin ada waktu memang masih panjang mungkin, tapi saya yakin bahwa Tuhan mengukur kesanggupan kita, Tuhan juga memperhitungkan pelayanan kita
Jerilah hati kita untuk mengasihi Dia. Tuhan tahu apa yang ada dalam batin kita. Dia akan perhitungkan dan Dia akan mendekatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu di dekat. Apa itu keselamatan? Keselamatan itu bicara tentang penyelesaian. Keselamatan itu bicara tentang baik-baik saja. Keselamatan itu bicara ada jalan yang kita akan lalui. Keselamatan bicara tentang, oh ya, akan ada pengharapan dari apa yang saya hadapi, saya alami. Ini akan didekatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus ini ada kadang-kadang kejutan-kejutan yang membuat kita betul-betul akan terkejut bahwa Dia menyediakan jalan itu sekejap bisa terjadi atas kita semuanya. Kemudian dikatakan, dan kelepasan yang kuberikan tidak akan bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Jadi Tuhan memberi jaminan bahwa akan ada kelepasan, keselamatan, kemerdekaan, solusi jalan keluar, bahkan pengharapan untuk masa yang akan datang. Saya akan tutup bahwa semua itu terjadi di dalam Yesaya 46 ini ada di Sion. Ya, di Sion. Jadi semua terjadi itu ada di Sion. Jadi kalau kita bicara Sion, Sion adalah pusat pemerintahan Allah. Pusat kediaman Tuhan. Ini bicara tentang persekutuan pribadi hati kita yang dekat melekat dengan Tuhan. Kita akan beroleh jaminan hidup kita, baik untuk hal rohani, jasmani, akan kita lihat dengan jelas saat kita ada di Sion, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semuanya supaya sekalipun kita masih di dalam suasana keadaan yang tidak baik ini, kita meyakinkan hati kita bahwa di dalam Yesus kita memiliki pemeliharaan atas hidup kita untuk hari ini, untuk besok. Kita juga memiliki jaminan bahwa kalaupun sesuatu terjadi, ada pintu di sana. Kita juga punya jaminan bahwa Tuhan sanggup mencipta masa depan, hal-hal yang baru. Tetapi itu terjadi saat kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sementara suasana pandemi yang ada ini, mari kita memiliki waktu untuk bersekutu bersama dengan Roh Kudus. Kita ada di Sion, tempat kehadiran Tuhan. Bukan Sion lahiriah di sana, tapi Sion rohani di mana kita selalu ada bersama dengan Roh Kudus. Kita akan tutup renungan kita pada saat ini dengan pujian tadi bahwa di atas semua ini adalah Yesus segalanya. Hidup kita ini terbatas dengan segala sesuatu, tapi Bapa di dalam Yesus tidak terbatas di dalam kasih dan kuasanya. Saya kita nyanyikan pujian Kaulah segalanya ini menjadi pengakuan bagi kita bahwa Dia sungguh-sungguh segalanya bagi kita semuanya. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pada selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Bapa yang baik, jaminan atas semua. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Hati
berikan untukku dapat melihat. Dapat kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, ya itu adalah bagian kita semua. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu adalah bagian kita. Haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. 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 Kau Bapa yang kami percaya. Shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Itulah yang adalah menjadi keyakinan. Hidup kami dijamin oleh Tuhan. Hidup kami terjamin di dalam Yesus. Sekalipun kami sedang dalam keadaan yang kurang baik, tidak baik sekalipun, menanti dalam waktu yang panjang, tapi hari ini kami yakinkan hati kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau jaminan hidup kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa di surga, beberapa di antara kami yang sedang lemah, kami sedang tidak melihat jaminan yang Engkau sedang siapkan bagi kami. Kami yang sedang lelah,
kami yang sedang kehilangan pengharapan. Bapa, hari ini kami berdoa, Roh-Mu menjangkau hati kami. Tuhan menjamah hati kami. Tuhan perlihatkan kepada kami jaminan keselamatan atas hari ini, atas besok, atas masa depan kami. Kau akan mencipta hal-hal yang ajaib bagi kami, hal-hal yang mustahil bagi manusia, hal-hal yang tidak mungkin bagi pikiran-pikiran kami. Tetapi Engkau sanggup mengadakan bagi kami semuanya, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami yang kehilangan kepercayaan, ampuni kami yang congkak, ampuni kami yang mengandalkan kekuatan kami. Hari ini rendahkanlah hati kami, untuk kami dapat melihat bahwa Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinkan hati kita hari ini, di dalam Yesus hidup kita ada jaminan. Jaminan untuk semua hal yang kita hadapi dalam hal-hal rohani dan juga hal-hal jasmani. Dia pernah ada di bumi ini. Dia adalah Tuhan yang roh, Tuhan yang adalah surgawi. Dia sanggup untuk mengerjakan hal yang rohani, amin. Tapi dia pernah ada di bumi. Dia pernah menjadi manusia. Dia menghadapi berbagai persoalan manusiawi. Dia yang kita yakin, dia juga sanggup untuk menolong kita yang adalah manusia. Karena dia telah melalui jalan-jalan yang kita juga telah lalui. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Memberkati kami semua dimanapun kami berada. Teguhkan, kuatkan kami. Singkapkan kembali Tuhan pemandangan kami terhadap semua apa yang Kau rancangkan bagi kami. Sehingga hati kami tidak lemah, hati kami tidak takut dan khawatir. Tapi kami dengan penuh iman menjalani hari-hari ini dengan sukacita, karena Engkau menjamin hidup kami. Kami berdoa, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang sedang dalam kekurangan Tuhan berkati kami, kami yang di dalam banyak pencobaan Tuhan menenangkan hati kami, dan kami menang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, Roh menjangkau hati kami dan meneguhkan kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Teman-teman yang belum bisa ibadah, Tuhan tetap kuatkan, teguhkan. Kami juga berdoa untuk negeri kami, Indonesia, dan wilayah-wilayah di mana kami tinggal yang sekarang pandemi sedang naik. Kami berdoa, beri kami hati yang bijaksana. Kami dapat mengelola waktu dan hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu dan kami segera memuliakan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi. Berkati pemerintah kami Indonesia, berkati semua perangkat-perangkat yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja yang belum ibadah, teman-teman yang belum dapat memuliakan Tuhan bersama-sama. Engkau ada di hati mereka juga. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pada saat ini. Berkati semua tim yang sudah melayani, dan berkati semua kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kami diteguhkan oleh kuasa-Mu, dan kami akhiri ibadah ini, dan biarlah kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Akhirnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Bapa di surga, berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sampai kita bertemu kembali. Haleluya.